Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dipelajari baik-baik ya. Ini laju reaksi. Laju reaksi itu yang dibahas molaritas. Molaritas itu ada beberapa rumus. Yang pertama, molaritas sama dengan mol per volume dalam liter. Yang kedua, molaritas sama dengan massa per ml dikali 1000 per volume dalam mili. Ini ada ya, volume dalam mili maupun liter. Yang ketiga ada pengenceran M1V1 sama dengan M2V2. Yang ketiga ada molaritas sama dengan rho dikali 10 dikali persen massa dibagi mR. Yang keempat ada molaritas campuran M1V1 ditambah M2V2 dibagi volume 1 ditambah volume kedua. Nah yang ini untuk rumus molaritas yang pakai persen massa. Kok pakai persen massa? Nah coba kalian lihat di sini ada persen nih, massanya dalam bentuk persen, maka pakai rumus yang persen massa. Apa rumusnya? Kalau sudah masukin massa jenisnya 1,25 dikali 10 dikali persen massa 7 dibagi mR ini 56, hasilnya 1,5625. Ini jangan lupa ya kalian bikin reaksinya dulu. Yang bereaksi kan mula-mulanya adalah 0,1, itu mula-mula. Kemudian dia tersisa 0,05, berarti sisa 0,5, maka yang bereaksi juga 0,05 mol ya. Kemudian yang ditanya adalah laju berkurang. Rumus laju itu dc per dt. Dc itu delta konsentrasi, yang dipakai itu yang R ini dc. dt nya berapa? dt nya 0,0 dt waktunya 20, jadi masukin rumusnya. Tapi ingat, dc itu konsentrasi, ini belum dalam konsentrasi, ini baru dalam mol. Ingat, rumus molaritas atau konsentrasi adalah mol per volume dalam liter. Nah masukin molnya tadi 0,05, volumenya ini 2 liter, maka didapat molaritasnya adalah 0,025. Beda ya antara mol dan molaritas. Nah kemudian baru kita masukin dc per dt. Dc nya tadi dapat 0,025, dt nya 20, jadi 0,05 dibagi 20 0,0125. Paham ya? Sama ya, ini kita pakai pembatas. Kok pakai pembatas? Karena ada mula-mula. Ini ada mula-mula. Di awalnya 9 mol. Ini reaksinya 2NO ditambah Br2 jadi NO Br2. Mula-mula dia ada 9 mol. Kemudian ini 12 mol. Kemudian yang sisa berapa? Sisa kata dia yang pertama sisanya 5 mol NO. Maka NO itu 5 yang sisa, berarti yang bereaksi 4. Nah ini kita pakai perbandingan koefisien ya. Br ini koefisiennya 1, jadi 1 per 2 dikali 4, hasilnya 2 mol. Nah ini 2 mol. Oke ini dia. Nah ini masih mol loh, masih mol. Yang kita pakai molaritas. Apa rumus laju? dc per dt. dc ini delta konsentrasi, tapi ini masih mol, maka kita cari dulu molaritasnya. Apa rumus molaritas? Mol per volume dalam liter. Molnya tadi 4, yang dipakai yang ini ya, yang R. Terus volumenya berapa sih? Volumenya di soal ada volumenya ada 2 liter, maka 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi molaritasnya 2, baru kita masuk ke rumus dc per dt. Molaritasnya dapat 2, waktunya dapat 5 detik, maka 2 per 5, maka lajunya sama dengan 0,4. Ini saat dia 5 mol. Yang ditanyakan waktu dia sisa 8 mol. Sisa 8 mol si Br2. Kalau Br2 nya sisa 8 mol, berarti yang bereaksi 4. Ingat, dikurangi ya. Kalau ini 4, di sini berarti pakai perbandingan koefisien ya, 2 per 1 dikali 4, maka 8. Nah
Apa rumusnya? DC per DT. DC itu yang R ya, DC itu yang R. Tapi ingat ini masih dalam mol, berarti kita cari dulu molaritas. Molaritasnya sama ya. Molaritas BR2 tadi 4 dibagi volumenya 2, maka molnya sama-sama molaritasnya sama-sama 2. Nah, kita masukin lajunya tadi kita dapat 0,4. Lajunya kita dapat 0,4, kemudian V-nya DC-nya kita dapat 2 yang ditanya DT. Maka nyari DT adalah nyari DT adalah 2 per 0,4 dikali 5. Jadi laju berkurangnya, jadi waktunya sama 5 second. Paham? Yang ini persamaan laju, jadi beda ya, laju sama persamaan laju beda. Kalau laju tadi DC per DT, kalau persamaan laju dia pakai V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M, B konsentrasi pangkat N, konsentrasi C pangkat O. Kalau dia ada 3 ya, tapi biasanya ada 2. Nah, kemudian perhatikan, kalau sudah ini perhatikan di sini kan K itu ketetapan ya dari sana. Nah, lihat bahasanya. Di sini A dinaikkan 2 kali, B sama C tetap. Dinaikkan 2 kali, dia menghasilkan 2. Artinya 2 pangkat berapa yang menghasilkan 2? Ya pangkat 1, maka konsentrasi A-nya pangkat 1. Kemudian yang kedua ini A sama B-nya tetap, berarti C yang dinaikkan. Nah, C ini dinaikkan 2 kali, menghasilkan 4 kali. 2 pangkat berapa yang menghasilkan 4? Berarti pangkat 2, maka yang C ini dia pangkat 2 nih. C ini kenapa dia pangkat 2? Paham? Kemudian yang ketiga, A sama C tetap, B dinaikkan 3 kali, tapi lajunya tetap. Kalau lajunya tetap kan berarti 1. 3 pangkat berapa yang menghasilkan 1? Pangkat 0, maka rumus lajunya delta B pangkat 0. Sebenarnya pangkat 0 ini nggak perlu kamu tulis, nggak apa-apa. Kenapa? Karena berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1, dan berapapun yang dikalikan 1 hasilnya sama. Maka rumus lajunya adalah V sama dengan K. A-nya berapa? Di sini A-nya 0,2 molaritas, sudah molar ya. 0,2 pangkat 1 karena dia pangkat 1. B tadi pangkat 0. Pangkat 0 ini sebenarnya nggak usah dicari. Kenapa? Karena pangkat 0 itu 1. Kemudian C-nya berapa? C-nya 0,4. Pangkat berapa? Pangkat 2. Maka hasilnya 0,32. Mudah kan? Mudah kalau paham. Nah, kalau ada soal dalam bentuk tabel yang diminta harga tetapan laju, maka kita pakai persamaan laju. Nah, ini dia rumus ketetapan laju, K dikali konsentrasi A pangkat M, karena kita belum tahu pangkatnya, konsentrasi B pangkat N. Paham? Nah, yang ditanya ketetapan laju, sikanya. Berarti kamu harus tahu M ini berapa, N ini berapa, pangkat ini berapa, pangkat B berapa. Nah, untuk nyari pangkat kayak mana? Jadi kalau sudah ada kayak gini, ini pakai cara cepet ya. Nanti cara empatnya ada. Yang pertama kita cari dulu yang A. A ini pangkat berapa ya? Tapi perhatikan, di sini bukan laju, di sini waktu. Kalau waktu dia pakai 1 per. Nah, kalau mau cari yang A, cari yang B-nya sama. B-nya sama itu ada percobaan 3 dan 4 nih. Set dicoret. Kemudian ini kita bagi 4 bagi 2, 2. Kemudian yang ini juga bukan 1 bagi 4 ya. Kenapa? Karena ini pakai 1 per. Jadi kalau waktu itu dia harus ditambah 1 per, 1 per, 1 per, 1 per. Nah, ini artinya 1 per 1 dibagi 1 per 4. 1 dibagi 1 per 4 itu sama dengan 4 dibagi 1. Maka hasilnya 4. Jadi ingat aja kalau waktu kebalik deh. Kalau kamu dari bawah, dia dari atas. Kalau dari atas, dia dari bawah gitu aja. Tapi kalau dia laju nggak pakai kebalik ya. Nah, 2 pangkat berapa yang menghasilkan 4? 2 pangkat 2. Maka A ini pangkat 2. Kemudian kita cari yang B-nya sama. Oh, salah, kita cari B. Kalau cari B berarti cari A yang sama. A yang sama ini ya. Nah, ini terus ini kamu bagi 3 bagi 1, 3. Terus ini juga kamu bagi nih.
0,45 dibagi 1,35 harusnya, tapi karena ini waktu maka kebalik, 1,35 dibagi 0,45. Ini juga 3 pangkat berapa yang menghasilkan 3? Pangkat 1. Nah, karena kita sudah ketemu M sama N nya, maka rumus lajunya adalah P sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B pangkat 1. Nah, yang ditanya bukan order. Kalau order reaksi yang ditanya tinggal kamu tambahin 2 ditambah 1, 3. Pangkatnya ini kalau order ya. Nah, karena yang ditanya laju, kamu masukin. Terserah mau pakai percobaan 1, 2, 3 atau 4. Yang enak ngitung ya. Kita pakai percobaan 4 aja. Nah, perhatikan ini yang ditanya ya, kita pakai percobaan yang ketiga aja yang angkanya enak. Lajunya berapa? Oh, maaf. Percobaan ketiga itu ini bukan laju ya, laju dia nggak waktu karena pakai 1/, jadi nggak apa-apa di sini. Berapa ini waktunya? Waktunya atau lajunya 4. Masukin 4, K-nya ditanya. A-nya berapa? A-nya 0,2. Pakai percobaan yang ketiga ya, 0,2 pangkat 2. Kemudian karena dia pangkat 2 ya, kemudian yang B-nya 0,5. Nah, K berarti sama dengan, karena K yang ditanya berarti semuanya pindah dari kali, jadi bagi 4 dibagi 0,2 kuadrat itu 0,04 dikali 0,5, hasilnya 0,02. Ini dikuadratin dulu ya, baru kamu kali 0,5 dan didapat 200. Jadi jawabannya adalah 200. Nah, perhatikan ini yang ditanya massa, yang diketahui konsentrasi. Kamu masuk rumus konsentrasi yang ada massanya, yaitu molaritas sama dengan massa per mr dikali 1000 per V dalam gram. Massanya yang ditanya, molaritasnya berapa? Molaritasnya 0,2. MR-nya berapa? MR-nya di situ nggak ada, berarti kamu disuruh cari MR NaOH. Kayak mana cara nyarinya? Nih, lihat, Na-nya ada 1, O-nya ada 1, H-nya ada 1, maka dia 1 kali Na, 1 kali O, 1 kali H. Na di situ 23, O-nya 16, H-nya 1. Nah, masukin angkanya, maka 23 tambah 16 tambah 1 itu MR-nya 40. Jadi MR di sini 40 dikali 1000. Sekarang P-nya dalam gram. Oh, di dalam molaritas mili ya, lupa itu molal yang gram. Ininya berapa? 300 mili. Jadi ini dibagi 300. Terus kamu masukin. Nah, lihat, ini nolnya bisa dicoret. Di sini ada 2, di sini ada 2, di sini ada 1, di sini ada 1, dicoret ya. Maka hasilnya adalah massa kali silang ya, 0,2 dikali 4 dikali 3. Jadi massanya adalah 2,4 gram. Ini pakai rumus laju. Apa sih rumus laju? Rumus laju adalah V sama dengan DC per DT. Kalau dia mula-mula DC itu di R, mula-mula reaksi sisa DC itu di R. Cuman kalau karena ini nggak usah, kamu tinggal lihat aja DC itu kan artinya delta. Perubahan konsentrasinya kamu lihat di sini dari 60 ke 140, dari 100 ke 140 juga 40, maka DC-nya 40. Kemudian waktunya kamu lihat dari 10 ke 20. 10 dari 20 ke 10 juga 10, maka DT-nya 10. Kemudian kamu bagi berapa hasilnya? 4. Di jawabannya 4. Order reaksi ya, jadi ini pasti pakai persamaan laju. Jadi harus diingat, kalau sudah ada tabel percobaan seperti ini berarti minta persamaan laju. Kalau tadi waktu, kalau yang ini laju reaksi. Kalau laju reaksi nggak pakai 1/, kalau waktu pakai 1/. Ini kamu buat dulu rumus lajunya kayak mana. Rumus lajunya, nah ini rumus lajunya, P sama dengan K
konsentrasi NO pangkat M dikali konsentrasi H2 pangkat N. Nah, order reaksi itu M ditambah N. Order reaksi itu pangkatnya yang ditambah. Nah, yang ditanya order, berarti kamu harus tahu M sama N-nya. Kayak mana cara nyari order reaksi? Ingat, nyari order reaksi atau nyari pangkatnya kayak sama kayak yang tadi. Pertama kita cari siapa dulu? NO dulu ya. Kalau mau cari NO, berarti cari yang H2-nya sama. H2-nya sama ada 1, 2, dan 3. Kita pakai angka yang sederhana aja. 1 dan 2. Nah, ini berarti 4 bagi 2, 2. Nah, ini karena dia laju, jadi nggak perlu kamu balik. 8 bagi 4, 2. 2, pangkat berapa yang menghasilkan 2? Pangkat 1. Maka ini pangkat 1. Kemudian sekarang kita cari H2-nya. H2-nya cari yang mana yang sama? Ini 8 bagi 6 susah, jadi jangan ambil yang itu. Yang mana? Ini aja, 4 dan 2. Percobaan 4 dan 2 nih. Kita coret ya. 4 dan 2. Nah, ini. Terus ini berarti 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. Ini 3 ya. Terus yang ininya berarti 24 dibagi 8. 24 bagi 8 berapa? 3. 3 pangkat berapa yang menghasilkan 3? Pangkat 1. Maka ini juga pangkat 1. Nah, ini kita pakai rumus yang ini. Laju sama dengan B pangkat delta T per A dikali V0. Kalau dia waktu, dia pakai 1 per ya. Ininya sama B pangkat delta T per A dibagi V0. Jadi antara waktu sama laju itu cuman beda. Kalau laju nggak pakai di atas, kalau waktu dia di bawah. Maka dia kalau dia waktu dia pakai 1 per. Nah, lihat B ini yang ada kata kali-kali dinaikkan 3 kali lipat, 10 kali lipat, dan di sini 3 kali lipat, maka B-nya 3, maka B-nya 3. Kemudian delta T ini apa? Delta T ini suhu awal kurang suhu akhir. Suhu akhirnya di sini ada 2, ada 10 dan ada 90. Kita cari satu-satu, kita cari yang 10 dulu pertama. Berarti suhu akhirnya 10, suhu awalnya berapa? Suhu akhirnya 10, suhu awalnya 30, maka delta T-nya ini 10 dikurang 30. Kemudian A ini apa? A ini artinya yang dia dinaikkan setiap berapa kali. Lihat, dia dinaikkan atau diturunkan ya. Lihat, dia dinaikkan setiap 20, artinya A-nya 20. Nah, 10 kurang 30 dibagi 20 hasilnya adalah min 1. 10 kurang 30 kan min 20. 20 bagi 20 min 1. 3 pangkat min 1. Lajunya ini dikatakan X. Dari mana kamu tahu? Di sini kan bilang nih, lajunya dianggap X. Kalau ada nilai ya pakai nilai ya. Nah, artinya ingat, kalau dia pangkatnya min itu sama dengan artinya dia di bawah. Jadi 3 min 1 itu sama dengan 1 per 3X. Jadi kalau 3 pangkat min 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Jadi kalau min itu artinya dia di bawah. Jadi yang pertama 1/3. Nah, yang kedua suhunya adalah 90 sama B-nya 3 ya, yang ada 3 kali lipatnya. 90 kurang 30 karena suhu awalnya 30 dibagi 20 karena A-nya tadi 20. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 60 per 20 sama dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu bukan 9, tapi 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27X. Jadi jawabannya adalah yang A. Paham? Yang ini mudah. Nah, yang pertama variabel bebas. Variabel bebas itu artinya yang berubah-ubah dan yang akan kita teliti. Variabel bebas itu, lihat di sini yang berubah-ubah siapa nih? Ini H0 tetap ya, yang berubah-ubah itu konsentrasinya 0,1 jadi 0,3 jadi 0,22. Sama apa? Waktu yang berubah-ubah dari 10 jadi 4 jadi 8. Nah, artinya apa? Artinya yang bebas kalau nggak konsentrasi waktu. Tapi nggak, perhatikan,
yang berubah itu yang akan diteliti itu konsentrasi, maka variabel bebasnya itu si konsentrasi. Nah, waktu ini mengikuti, karena konsentrasinya berubah maka waktunya juga berubah, maka waktu ini atau laju, tapi biasanya disebut laju ya, laju ini dia variabel terikat sama siapa? Terikat sama si konsentrasi yang kita rubah-rubah atau luas permukaan yang kita rubah-rubah. Jadi laju itu pasti variabel terikat. Kenapa? Karena dia mengikuti. Jadi variabel bebasnya siapa? Variabel bebasnya adalah konsentrasi HNO3. Kemudian variabel terikatnya adalah laju reaksi ya, variabel terikat laju reaksi. Kemudian lihat di sini, ini logam Ca, nggak berubah kan? Yang namanya nggak berubah itu artinya kontrol. Nah, kontrolnya siapa? Kontrolnya yaitu luas permukaan logam Ca. Jadi jawabannya yang mana? Yang A. Kenapa? Karena urutannya bebas, terkontrol, baru terikat. Nih ya, paham? Nah, ini kita di sini udah dikasih nih lajunya, rumus persamaan lajunya 1,2 dikali F2 dikali CO2 pangkat 1 ya. Nah, tadi kan Ibu bilang DC per DT. Kalau rumus laju DC per DT, DC itu sama dengan R. Kalau dia persamaan laju, yang dipakai yang S. Nih yang S ya, yang sisa ini untuk persamaan laju, kalau yang ini untuk laju reaksi. Laju reaksi DC per DT, persamaan laju yang dia ada V sama dengan K, konsentrasi A pangkat M, konsentrasi B pangkat N. Nah ini dia punya nih kata-kata. Kenapa? Ini mula-mula dia 0,1 sama 0,2. Kemudian yang ditanya setelah bereaksi 50%, artinya setelah bereaksi 50% berarti yang bereaksi adalah 50. Nah, ini kita pakai mula-mulanya ada 0,1 si F2, kemudian si CO2 ada 0,2, masukin. Kemudian yang bereaksi 50%, maka 50% daripada 0,1 F2 nya kan 50%. Kalau saya bilang 50% dari CO2 berarti 50% dari 0,2. Ini karena 50% dari F2 berarti 50% dari 0,1 itu 0,05. Nah, ini ya. Kok ini bisa 0,1 pakai perbandingan koefisien? Koefisien CO berapa? 2, F berapa? 1. Maka 2 per 1 dikali 0,05. Karena kita kan mau nyari si R-nya ya. Jadi dapat 0,1. Ini juga pakai perbandingan koefisien 2 per 1 dikali 0,05, maka 0,1. Nah lihat nih, 0,1 dikurang 0,05, 0,05, 0,2 dikurang 0,1, 0,1. Ini masih mol. Yang kita pakai adalah apa? Molaritas. Lihat, ini kurung konsentrasi, kurung molaritas. Artinya mol ini harus kamu bagi dengan volume. Kenapa? Rumus molaritas adalah mol per volume dalam liter. Ini volumenya mili, maka kamu rubah dulu ke liter jadi 0,5. Maka rumusnya 0,05 dibagi 0,5, 0,1 dibagi 0,5, baru masukin rumusnya tadi 1,2, F2 nya 0,1 ya, bukan 0,5. Ini belum dibagi dengan volume. Nah, ini dia volumenya, volume dalam liter. Nah, ini sudah dibagi dengan volume, hasilnya adalah 0,1. Yang ini hasilnya adalah 0,2. Baru kamu masukin, hasilnya adalah 2,4 kali 10 pangkat min 2. Mudah kan? Itu kalau 50% ya, hati-hati. Kalau saya nanti soalnya saya buat 40%, ayo. Berarti yang bereaksi 40% dari 0,1. Ngerti? Paham ya?